Kalian pernah nggak sih penasaran kenapa saat kita berolahraga intens, tubuh menjadi lebih cepat lelah dan napas terasa lebih berat? Apa ya penyebab unik dari semua hal ini? Halo, nama gue Muhammad Fatan Mazaya dari kelas 12 MIPA. Oke, di antara kalian pasti pernah merasakan saat kalian melakukan olahraga secara intens, tubuh kalian terasa lebih cepat lelah dan napas kalian menjadi lebih berat, dan kalian bertanya-tanya tentang penyebabnya. Saat berolahraga intens, tubuh kalian membutuhkan lebih banyak energi dari biasanya untuk memenuhi aktivitas otot. Nah, energi ini yang dihasilkan melalui yang namanya proses metabolisme. Metode kerja proses metabolisme ini menggunakan oksigen yang dihirup oleh manusia untuk menghasilkan energi. Oke, kerja simpelnya adalah energi kimia yang ada di tubuh kita atau makanan yang biasanya kita makan akan dirubah menjadi energi melalui proses pencernaan dan penghirupan oksigen. Ya, gambaran prosesnya seperti inilah, membuat siklus sederhana dari makanan, pencernaan, dan diubah menjadi energi. Nah, oleh karena itu, proses metabolisme ini juga biasa disebut dengan nama siklus Krebs. Ya, sebenarnya nggak bisa dibilang sama sih. Proses metabolisme dan siklus Krebs memiliki proses yang berbeda-beda, tetapi mereka memiliki saling keterkaitan. Siklus Krebs, juga dikenal sebagai siklus asam sitrat, adalah tahap penting dalam metabolisme aerobik, di mana asam pirufat yang dihasilkan dari glikolisis atau penguraian glukosa dioksidasi sepenuhnya menjadi karbon dioksida dan air. Nah, udah cukup nih kenalannya sama proses metabolisme. Nah, sekarang kita balik lagi ke pertanyaan dan energi. Saat beraktivitas, kita memerlukan yang namanya energi, dan energi dihasilkan melalui proses metabolisme. Nah, dari proses metabolisme, ini akan merujuk ke bagian utama, yaitu respirasi seluler. Ketika pasokan oksigen mencukupi, tubuh melakukan respirasi aerobik yang menghasilkan energi atau ATP. Oke, kalau tadi kita udah kenalan dengan proses metabolisme, sekarang kita akan kenalan dengan respirasi aerobik. Respirasi aerobik adalah proses biologis di mana glukosa makanan diubah menjadi energi dengan adanya oksigen. Respirasi aerobik ini memiliki 4 tahapan yang berbeda. Langkah utama respirasi aerobik adalah glikolisis dan berlangsung di dalam sitosol sel. Selama proses glikolisis, molekul glukosa dipecah dan dipisahkan menjadi 2 molekul ATP dan 2 molekul NADH yang kemudian digunakan dalam proses respirasi aerobik. Langkah kedua dalam respirasi aerobik adalah pembentukan asetil koenzim A. Dalam proses ini, pirufat dioksidasi dalam mitokondria dan gugus asetil 2 karbon diproduksi. Gugus asetil 2 karbon yang baru diproduksi berikatan dengan koenzim A, menghasilkan asetil koenzim A. Langkah ketiga dalam respirasi aerobik adalah siklus asam sitrat, yang juga disebut dengan siklus Krebs. Nah, siklus Krebs yang udah kenalan sama kita tadi berperan juga nih dalam respirasi aerobik. Oksaloasetat bergabung dengan asetil koenzim A dan menghasilkan asam sitrat. Siklus asam sitrat mengalami serangkaian reaksi dan menghasilkan 2 molekul karbon dioksida, 1 molekul ATP, dan bentuk tereduksi NADH dan FADH. Langkah terakhir dalam respirasi aerobik adalah sejumlah besar molekul ATP diproduksi dengan mentransfer elektron dari NADH dan FADH. 1 molekul glukosa menghasilkan total 34 molekul ATP. Nah, saat intensitas olahraga meningkat, kebutuhan oksigen melebihi pasokan yang dapat diberikan oleh sistem pernapasan dan sirkulasi. Akibatnya, tubuh mulai melakukan respirasi anaerobik untuk menghasilkan energi. Proses ini menghasilkan asam laktat sebagai produk sampingan. Nah, sebelum itu, kita akan mengetahui dahulu apa perbedaan dari respirasi anaerobik dan respirasi aerobik. Perbedaan dari respirasi aerobik dan respirasi anaerobik adalah apabila respirasi aerobik adalah proses respirasi seluler yang berlangsung dengan adanya gas oksigen, maka respirasi anaerobik adalah proses respirasi seluler yang tidak membutuhkan adanya oksigen. Proses anaerobik ini adalah proses respirasi seluler yang berlangsung tanpa adanya oksigen. Proses ini, energi diperoleh melalui pemecahan glukosa tanpa adanya oksigen. Mungkin kalian akan bertanya, "Bang, kenapa menggunakan respirasi anaerob, sedangkan manusia saat berolahraga pun akan menghirup oksigen?" Nah, aku akan kasih 3 poin jawaban. Tapi sebelum itu, aku ingin ngejelasin kronologi sebab dan akibatnya.
Nah, jadi tubuh mulai melakukan respirasi anaerobik meskipun manusia menghirup oksigen. Karena pasokan oksigen yang masuk ke sel-sel tubuh tidak selalu mencukupi selama aktivitas fisik yang intens. Nah, poin jawaban pertama adalah saat berolahraga berat, kebutuhan oksigen meningkat secara drastis untuk menghasilkan energi melalui respirasi aerobik. Namun, sistem pernapasan dan sirkulasi darah memiliki batasan dalam menghantarkan oksigen ke otot-otot aktif. Nah, poin jawaban yang kedua adalah respirasi aerobik memerlukan waktu yang lebih lama untuk menghasilkan energi. Sementara saat sedang melakukan olahraga berat, tubuh membutuhkan energi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, tubuh beralih secara otomatis ke respirasi anaerobik yang lebih cepat. Dan poin yang terakhir atau poin yang ketiga adalah respirasi anaerobik sebagai mekanisme darurat untuk memastikan tubuh tetap bergerak. Ya, meskipun hasilnya hanya menghasilkan sedikit ATP ataupun sedikit energi dan membentuk asam laktat yang menyebabkan kelelahan otot. Oke, sekilas 3 poin tadi merupakan contoh adaptasi tubuh untuk bertahan dalam aktivitas fisik yang ekstrim. Nah, sekarang kita balik ke kasus utama nih. Karena tubuh sudah mulai beralih dari respirasi aerobik ke respirasi anaerobik, kita jadi tahu nih apa penyebab dari kelelahnya otot dalam melakukan olahraga yang intens, yaitu menumpuknya asam laktat pada otot tubuh yang disebabkan oleh proses respirasi anaerobik yang dilakukan secara terus-menerus. Penumpukan asam laktat inilah yang menyebabkan otot menjadi kelelahan, sensasi pegal, dan rasa terbakar. Apabila terjadi asam laktat yang berlebihan, ada beberapa gejala yang bakal muncul nih. Berikut adalah beberapa gejala apabila terjadi asam laktat yang berlebihan. Simak bro. Yang pertama, merasakan kram atau nyeri pada otot. Yang kedua, merasakan sakit kepala. Yang ketiga, badan merasa lemas. Yang keempat, banyak keringat. Dan kelima, jantung berdebar. Jika kelebihan asam laktat terjadi karena berolahraga, gejala-gejala tersebut umumnya akan mereda sendiri setelah tubuh beristirahat dan metabolisme kembali normal. Nah, oleh karena itu, kelebihan asam laktat yang disebabkan oleh olahraga secara intens biasanya hanya bersifat sementara dan tidak terlalu berbahaya. Nah, kalau tadi aku nge-spill gejala, sekarang aku mau nge-spill cara mencegah dan mengatasi terjadinya kelebihan asam laktat di tubuh. Cara mencegah dan mengatasi terjadinya kelebihan asam laktat di tubuh. Yang pertama, minum air putih atau minuman elektrolit yang cukup selama atau setelah berolahraga. Yang kedua, lakukan olahraga secukupnya, seperti 30 menit setiap hari atau minimal 3 kali per minggu. Yang ketiga, pelajari teknik pernapasan dalam berolahraga untuk membantu otot lebih banyak mendapatkan oksigen. Melakukan pemanasan dan pendinginan sebelum maupun sesudah berolahraga. Dan yang terakhir, istirahat yang cukup setelah berolahraga. Nah, penyebab badan kelelahan, pegel-pegel, semuanya kita udah tahu nih penyebabnya apa. Nah, sekarang tinggal penyebabnya pernapasan berat nih dalam melakukan aktivitas olahraga secara intens. Ya, alasan ilmiahnya sih napas menjadi lebih berat karena tubuh berusaha meningkatkan asupan oksigen untuk kembali ke kondisi normal dan membersihkan asam laktat dari otot. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengatasi apabila terjadi napas berat yaitu yang pertama, jangan melakukan olahraga secara intens. Lakukan intensitas secara perlahan agar tubuh dapat melatih untuk menyesuaikan diri. Yang kedua, minum air atau hidrasi yang cukup sebelum, selama, dan setelah berolahraga untuk menjaga fungsi optimal tubuh. Yang ketiga, pastikan tubuh dalam kondisi yang baik dan sehat sebelum berolahraga untuk mencegah terjadinya kelelahan yang berlebihan. Lalu, apa aja sih tips untuk mengatasi terjadinya napas berat dalam olahraga intens? Yang pertama, hentikan aktivitas sementara untuk memberikan waktu bagi metabolisme tubuh memulihkan napas. Tarik napas dalam-dalam melalui hidung dan hembuskan secara perlahan lewat mulut untuk menetralkan respirasi lewat pernapasan. Yang terakhir, setelah melakukan aktivitas olahraga, lakukan pendinginan secara bertahap untuk mencegah nafas tersengal-sengal.
dan melancarkan respirasi yang tidak normal. Ya, mungkin itu saja pembahasan soal aktivitas olahraga yang berkaitan dengan sistem metabolisme ini. Ternyata menarik juga ya membahas sistem metabolisme ini. Banyak hal-hal yang kita tidak tahu dan sekarang kita udah tahu. Ya, memang penasaran sih, seperti padahal aktivitas ini sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi kita tidak tahu proses apa yang telah terjadi dalam proses tersebut. Ya, mungkin itu aja sih dari pembahasan aku. Mungkin ini udah menjadi penutupan. Namaku Muhammad Fatan Mazaya dan aku pamit.